Shalom, selamat siang, selamat sore untuk semuanya yang hadir di sini. Kembali kita akan meneruskan serial lecture kita untuk kitab Wahyu yang ke-14. Kita akan belajar meterai ke-5 dan ke-6. Yang kita pelajari adalah ayat-ayat dari Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 17. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai meterai ke-5, bicara mengenai para martir, Wahyu pasal 6, 9 sampai 11, dan kemudian meterai ke-6, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Kita membaca dulu Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan, dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan meterai dengan 7 meterai. Nah, ini ilustrasi saja. Apakah ini benar-benar seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Mungkin ya. Sebenarnya yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu sesuatu yang futuristik seperti gambar-gambar hari ini, mungkin saja juga. Apakah arti meterai itu? Dalam Wahyu 5 ayat 1 telah dijelaskan bahwa makna meterai adalah tanda. Tanda otoritas, tanda jual beli, tanda yang sah dari suatu perjanjian, dan sebagai tanda kepemilikan secara hukum. Cap, meterai, bahasa Ibraninya khotam, dan ini sudah ada di dalam kebudayaan Ibrani, bahkan leluhur-leluhur Israel pada zamannya Yehuda. Sebelum bangsa Israel itu lahir, jadi zamannya para leluhurnya Israel. Dan kadang-kadang khotam ini ditulis dalam nomina feminin khotamet. Dan Tuhan Yesus pernah berjanji kepada jemaat di Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, namaku yang baru. Dan gulungan kitab ini dilukiskan seluruhnya termaterai. Apakah seperti ilustrasi ini? Kita tidak tahu, tapi biarlah ilustrasi ini membantu kita untuk berimajinasi. Materai-materai ini barangkali diatur dalam satu barus bagian luar gulungan kitab itu seperti ilustrasi ini. Dan jika demikian, maka 7 materai ini tertutup sama sekali, tidak dapat dibaca kecuali dibuka. Nah, jika gulungan itu tetap termeterai, maka rencana Allah belum terrealisasikan, dan membuka gunungan kitab itu berarti memecahkan meterai-meterainya. Ini berarti tidak hanya menyatakan, tapi juga akan melaksanakan rencana Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami makna meterai yang adalah tanda otoritas, dan kita mengenal meterai yang pertama kali yaitu kisah mengenai Yehuda dan Tamar. Tamar yang saat itu teraniaya dalam posisinya sebagai perempuan, yang dimana dia sebagai status jandanya itu tidak pernah dicabut sebagai calon istri bagi Sheila, sehingga Tamar tidak bisa menikah dengan orang lain karena dia masih terikat dengan kejandaannya dengan keluarga Yehuda. Tapi Tamar ini tidak segera dinikahkan dengan Sheila. Maka kemudian Tamar, karena ada hukum pernikahan Levirat, hukum pernikahan Levirat itu bisa seorang janda yang tanpa anak bisa menikah dengan saudara terdekat dari mendiang suaminya atau mertua laki-laki dari mendiang suaminya. Nah, kemudian Tamar ini bersiasat bagaimana supaya dia mendapatkan putra dari Yehuda. Ini bukan kisah baik dengan latar belakang baik, tapi kita mempelajari bagaimana budaya orang Semit kala itu. Dia mengambil haknya supaya dia mendapatkan keturunan dari keluarga Yehuda, maka dia memperdayai mertuanya itu, dia berpura-pura sebagai seorang pelacur, kedesya, pelacur kuil. Karena Yehuda tidak membawa uang atau alat tukar, maka Tamar meminta jaminan. Yehuda memberikan cap meterainya itu sebagai jaminan untuk pembayaran karena dia telah membeli cinta. Nah, jadi di situ artinya ribuan tahun sebelum hari ini, ya, bahkan sebelum lahirnya bangsa Israel, alat jual beli
dan otoritas seperti meterai ini sudah dikenal dalam kebudayaan Ibrani. Sehingga kita dapat memandang di sini kebudayaan Ibrani sangat tinggi sekali. Sudah mengenal alat untuk pertukaran. Maka demikian pula dalam Wahyu 5 ayat 1. Kata Yunani untuk meterai, spragis. Dan ada pula verba memeteraikan, bahasa Yunaninya itu spragiso. Gulungan kitab yang bermeterai ini sangat penting karena berisi pernyataan dari apa yang telah Allah tetapkan untuk nasib akhir dunia dan umat manusia. Kitab ini menerangkan bagaimana dunia akan dihukum dan menggambarkan kemenangan akhir dari Allah dan atas umatnya atas segala kejahatan. Bagaimana setiap meterai itu dibuka? Suatu bagian dari isi kitab itu dinyatakan dalam suatu penglihatan. Dan penglihatan yang mirip ini ada juga di dalam Yehezkiel 2 ayat 9-10. Meterai-meterai dari kitab ini akan dibuka satu demi satu, lalu keputusan-keputusannya yang tertulis di dalamnya dilaksanakan, dan dalam Wahyu 6-9 nanti akan diperkenalkan anak domba yang dekat pada tahta Allah dalam pasal 5 ini. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dituliskan kembali angka 7 dan kitab-kitab itu terdapat 7 meterai. Nah, mengapa memakai 7 meterai? Kita sudah belajar mengenai lambang angka 7 ini. Menurut hukum Romawi, surat wasiat harus ditutup dengan 7 meterai. Sama seperti gulungan kitab itu. Setelah pewaris meninggal, ketujuh saksi yang dulunya sudah memasang meterai mereka masing-masing dipanggil dan gulungan surat wasiat itu dibuka. Setiap orang dapat berkata bahwa meterai yang mereka buka adalah meterainya sendiri dan tidak dapat dipalsukan. Barang siapa telah menerima warisan pada zaman itu, pasti mengingat peristiwa pembukaan ketujuh meterai yang dipakai untuk menutup surat wasiat itu. Oleh karena itu, maka gulungan kitab Wahyu dalam pasal 5 ini menggunakan latar belakang budaya yang sudah dikenal oleh orang-orang Semit dan juga dalam hukum Romawi. Makna dari gulungan kitab dari Wahyu pasal 5 ini sangat jelas bagi mereka yang paham hukum Romawi bahwa ada warisan yang hendak dibagi. Nah, makanya kalau kita membaca kitab Wahyu, kita yang dulu takut membaca kitab Wahyu, tapi Anda lihat di sini, justru ketika meterai ini dibuka, itu adalah tanda bahwa wasiat itu hendak dibagi. Dan surat wasiat itu dimeteraikan dengan 7 meterai, kebiasaan dalam budaya hukum Romawi kuno, dan ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi unsur pokok dalam struktur kitab Wahyu ini. Nanti dalam Wahyu pasal 21 ayat 7, akan dinyatakan bahwa mereka yang menang dikaitkan dengan mereka yang telah menerima warisan ini. Dalam Efesus 5 ayat 5, Matius 5 ayat 5, dan Matius 19 ayat 29, kita membaca ada warisan khusus untuk orang-orang percaya yang telah teruji ketaatannya. Kita baca Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau memang gulungan kitab itu merupakan surat wasiat untuk menerima warisan, peristiwa ini mengandung arti yang sangat indah sekali. Jadi jangan membaca kitab Wahyu dengan sikap yang kayak kitab ini horor gitu. Kitab ini indah bagi orang percaya dan sungguh setia dan sungguh menuruti apa yang tertulis dalam pasal 2 dan pasal 3 yang sudah dipesankan kepada 7 jemaat. Dan Tuhan Allah sudah menentukan warisan yang luar biasa itu untuk orang yang menang. Barang siapa menang, nah inilah yang mendapatkan warisan. Tinggal surat wasiat itu dibuka dan warisan menjadi milik orang yang menang. Kita baca lagi Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah
dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan kita sudah mempelajari makna tangan kanan atau sebelah kanan dalam pemikiran Semitik. Gulungan kitab itu mewakili rencana kekal Allah kita, dekritnya yang maha lengkap. Gulungan kitab itu melambangkan rencana Allah dalam hal seluruh alam semesta di sepanjang sejarah dan berkenaan dengan seluruh makhluk ciptaan dalam segala zaman dan sampai dalam segala kekekalan. Kitab itu penuh tulisan di kedua sisinya. Gulungan kitab ini dilukiskan seluruhnya termeterai dengan 7 meterai. Meterai-meterai ini barangkali diatur dalam suatu baris, ya, yang mirip dengan ilustrasi ini. Makanya gulungan yang tertutup menyatakan rencana Allah yang belum dilaksanakan, dan jika gulungan itu tetap termeterai maka rencana Allah belum terrealisasi. Dan dalam ayat 1 yang sudah kita baca tadi, Yohanes menjelaskan bahwa bagian dalam dan bagian gulungan luar kitab ini dipenuhi dengan tulisan yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Melalui 4 penglihatan yang sudah dijelaskan dalam 10 level pewahyuan untuk menyatakan relasi antara Kristus dengan orang-orang yang menang, yaitu jemaatnya yang di bumi ini, pada karakternya, pada sifatnya, pada kemuliaannya, kepada jemaat yang sudah diselamatkan. Sehingga orang-orang yang menang layak untuk mendapatkan warisan. 7 meterai ini sebenarnya ialah untuk menyingkapkan kehendak Allah kepada jemaat di bumi serta kepada dunia rohani melalui penyingkapan 3 level, dan dari 7 meterai hanya disingkapkan 6 meterai. Lalu ditambahkan dengan sisipan. Meterai ketujuh adalah 7 sangkakala. 7 sangkakala itu hanya ditiup 6. Lalu ada sisipan lagi, kemudian barulah tiupan sangkakala yang ketujuh. Tetapi sangkakala yang ketujuh ialah 7 cawan, dan 7 cawan itu ditumpahkan isinya, maka ada 7 malaikat, 7 utusan menyampaikan 7 berita. Kemudian dalam Wahyu 5 ayat 2 dituliskan seorang malaikat yang kuat dengan lantang memproklamirkan, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Tak seorang pun dalam seluruh alam semesta, di langit, di bumi, di bawah bumi, dapat membuka gulungan itu dan bahkan melihat ke dalamnya. Nah, peristiwa ini mengkonfirmasi terhadap apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injil yang ditulisnya, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Yohanes pasal 1. Wahyu 5 ayat 4. Maka hal itu membuat Rasul Yohanes menangis dengan nyaring. Dapat kita bayangkan bahwa sesuatu yang amat heran akan membuat orang begitu terharu. Anda akan mengerti makna air mata ini jika Anda terus mengingat bahwa dalam penglihatan yang indah ini membuka gulungan kitab dengan memecahkan meterai-meterainya menunjukkan pelaksanaan rencana Allah. Dan kita adalah umat Allah yang dimeteraikan. Ketika gulungan kitab itu dibuka dan meterai-meterainya dipecahkan, maka alam semesta diperintahkan untuk kepentingan jemaat Kristus. Pada waktu itu, rencana penebusan terrealisasi. Rencananya dilaksanakan dan isi gulungan itu tetap berlaku dalam sejarah alam semesta. Tetapi jika gulungan itu tidak pernah dibuka, maka belum ada pernyataannya. Kita baca meterai kelima, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, para martir. Malapetaka dari pembukaan meterai kelima. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau kita membaca ini, kita dapat langsung membayangkan bahwa kehidupan dari jemaat Kristus tidak selalu penuh berkat. Mereka juga bisa ada di dalam situasi penganiayaan. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya,
Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Perhatikan, berarti di sini ada kesusahan besar yang dimana di sini kelihatannya Tuhan gak peduli dengan penderitaan dari umatnya. Mungkin di antara kita ada yang dalam situasi ini, tetapi ingatlah jika kita ada di dalam situasi ini, tetaplah setia. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat terus-menerus kecuali khotbah-khotbah dari pastor-pastor, dari pengusaha gereja church statement yang selalu khotbah mengenai berkat, pemulihan, segala berkat yang diterima apabila sudah membayar persepuluhan atau buah sulung. Nah itu kan orang lagi jualan gereja, lagi jualan nama Yesus. Khotbah yang enak-enak supaya jemaat senang, jemaat memberi berkat, pulang disenangkan, nyanyi-nyanyi, dengar musik enak, lihat lampu-lampu enak, datang di gedung ber-AC, yang khotbah keren-keren, gitu kan, bicara berkat melulu. Tapi kalau kita melihat Wahyu pasal 6 ayat 10 di sini, jemaat Tuhan tidak selalu dalam kenyamanan. Bahkan jemaat Tuhan yang teraniaya ini sampai berteriak, berapa lama lagi ya penguasa? Kalau Anda pernah nonton film judulnya Silence dari sutradara Martin Scorsese, itu cerita mengenai golongan orang Fransiskan, golongan rahib orang Fransiskan, orang-orang Jesuit yang ditugaskan untuk menginjil di Jepang. Mereka dianiaya dengan sangat bengis di situ, sangat kejam sekali. Dan mereka merasa, Tuhan, kenapa engkau silent? Kenapa engkau diam? Peristiwa itu sudah dikasih tahu kepada Rasul Yohanes untuk diberitakan kepada segenap jemaat bahwa kesesakan yang diterima oleh jemaat Kristus itu sampai mereka berteriak, Tuhan kok engkau diam aja? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami ada di dalam kesesakan? Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Nah ini perhatikan, berarti ini adalah pahala yang diterima untuk orang-orang yang setia sampai akhir. Selai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Wow. Jadi ini yang lulus, yang sudah mati, sudah jadi martir, dikasih selai jubah putih, tapi tampaknya itu nggak selesai, masih nunggu teman-temannya lain yang masih di dalam perjuangan, di dalam penganiayaan, yang masih menunggu kapan Tuhan boleh menyelesaikan. Tampaknya di sini justru kematianlah yang membebaskan mereka dari penganiayaan itu. Dan pada kematian para martir itu, mereka masing-masing mendapatkan selai jubah putih. Sang anak domba membuka meterai kelima. Sang anak domba di sini merujuk kepada Tuhan Yesus. Jikalau dinilai dari pandangan struktur syair Ibrani, meterai kelima dan keenam adalah syair yang bertanggapan. Ada seruan kaum martir tadi kita sudah baca. Berapa lama lagi ya penguasa yang maha benar? Seruan kaum martir dari meterai kelima ini dengan responnya Allah. Meterai keenam adalah penghakiman Allah yang maha adil untuk orang-orang yang tidak bertobat, yang menganiaya para jemaat Kristus ini. Dalam pembukaan meterai kelima ada seruan, keluhan, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar? Mengapa sih engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang ada di bumi? Dan jangan lupa bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini bukan sorga atau alam semesta itu sendiri, tapi suatu penglihatan simbolis. Dalam penglihatan ini, Rasul Yohanes melihat mezbah yang di sini tampaknya adalah mezbah bakaran, yang di bawahnya adalah darah binatang-binatang yang telah disembelih, dicurahkan. Di bawah mezbah ini, Yohanes melihat darah para orang kudus yang telah disembelih. Ia melihat jiwa-jiwa mereka karena jiwa atau nyawa yang ada di dalam darah. Berarti mereka telah mempersembahkan hidupnya, kematiannya itu sebagai martir.
Mereka adalah orang-orang yang setia bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan atas kegiatan mereka mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka dibenci orang-orang pada zamannya dan kemudian mereka mati sebagai martir. Para penafsir umumnya mengakui bahwa Stefanus adalah martir yang pertama yang telah mengalami kematian karena kesetiaannya kepada nama Kristus. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Namun kalau dilihat definisi yang ditetapkan Tuhan Yesus sendiri adalah bahwa kaum martir itu dimulai dari Habel. Habel sampai pada kitab Zakaria, ada juga 11 tokoh iman yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, yaitu Ibrani pasal 11, dan masih banyak lagi martir-martir lainnya yang tanpa nama. Apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini ada di dalam hikmat Roh Kudus dan dapat kita rujuk mulai seruan martir pada kisah Kain dan Habel yang dituliskan dalam Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu? Berteriak daripadaku dari tanah. Jadi sebenarnya Tuhan itu selalu mendengar teriakan dari darah yang simbolis dari nyawa. Dan perhatikan frasa tadi, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Dan juga perhatikan untuk kota Yerusalem yang telah dihancurkan dan terhadap bait Allah yang sudah dicemari itu. Sang pemazmur yaitu Bani Asaf juga pernah menyerukan seruan yang sama dalam Mazmur pasal 29. Kesesakan dari jemaat Tuhan. Mereka hidup benar tapi kok teraniaya. Mengenai Wahyu 6 ayat 10, kita bisa membandingkannya dengan Nabi Habakuk melihat orang Kasdim menghancurkan kota suci Yerusalem dan bait Allah dengan kekerasan. Mereka membunuh dan menawan orang Israel. Ia juga berseru, berapa lama lagi ya Tuhan? Habakuk pasal 1 dan pasal 2. Maka doa dari jiwa-jiwa yang berada di bawah mezbah itu adalah memang gaya sastra Ibrani yang sudah dikenal oleh orang-orang Ibrani. Dalam penulisan bertanggapan, berapa lama lagi? Pertanyaan ini seolah-olah memberitahukan kepada pembaca adanya konsep waktu di dalam dunia rohani. Apakah demikian? Dan tentu saja yang berseru ini mengikuti konsep waktu yang ada di dunia ini. Jadi, kalau ini diucapkan di sorga berarti konsep waktunya berbeda dan tentu saja waktu ini waktu yang kias. Jadi kalau seandainya kita selalu menafsirkan apa yang ditulis dalam Wahyu ini selalu harfiah, maka kita akan bisa salah tafsir. Keluhan, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Wahyu 6 ayat 10 merujuk kepada mereka yang menentang Kristus. Mereka penganiaya jemaat Tuhan yang setia ini. Dan tujuan penghakiman ini adalah seruan permohonan pembelaan dari para martir. Mereka memohonkan pembelaan dari Allah. Dan dalam setiap zaman selalu ada antikristus yang sesuai pada zamannya. Berapa tahun yang lalu ada antikristus yang bisa kita rujuk, mereka adalah ISIS. Siapa pemimpin dari antikristus yang kita rupakan dengan gerombolan ISIS? Abu Bakar al-Baghdadi, yang dimana pada saatnya pun dia juga dibinasakan. Sebelumnya juga ada Hitler, mungkin kita bisa rujuk dia antikristus karena orang-orang yang membela orang Yahudi, orang-orang Kristen yang membela Yahudi turut ikut mati juga. Contohnya adalah kemenakan dari Paus Pius sendiri yang mati juga dalam penganiayaan kepada orang Yahudi, padahal dia orang Kristen. Nah, jadi setiap zaman itu selalu ada antikrisnya sendiri. Dan kepada yang setia diberikan jubah putih. Kepada masing-masing mereka diberikan selai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan sepelayanan dengan mereka yang akan dibunuh dengan mereka. Nah ini
untuk membayangkan konsep waktunya itu bagaimana. Nah, untuk menafsirkan itu kita boleh membayangkan pakai konsep waktu bumi, tapi yang namanya konsep waktu rohani tentu saja berbeda. Para martir itu adalah orang-orang kudus dan mereka diberikan jubah putih, bahasa Ibraninya Simlah Levana. Warna putih di sini melambangkan kebenaran kekudusan dan jubah, bahasa Yunaninya itu stoli, merupakan pakaian kebesaran atau baju panjang. Long robe melambangkan suasana pesta. Baju keagungan kepada mereka diberikan jaminan bahwa doa-doa mereka itu sebenarnya didengar oleh Allah. Pakaian putih itu sudah kita pelajari, sudah disinggung dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 untuk jemaat di Sardis, Wahyu 3 ayat 18, untuk jemaat di Laodikia, Wahyu 4 ayat 4, baju putih ini dipakai oleh 24 tua-tua dan warna putih adalah lambang kekudusan. Dan pakaian putih ini sebagai lambang suatu reward dari kesetiaan murid-murid Kristus sampai akhirnya. Wahyu pasal 3 ayat 4 kita sudah membaca, tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, artinya tetap setia. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Ada beberapa kata Ibrani dalam kategori warna putih. Lavan, putih, hur, khori, dar, sak atau sahar atau sakhor, ada juga rir. Untuk lavan di sini, lavan bisa merujuk kepada Lebanon, lavan dari kata lavan ini, putih ya. Dan putih ini simbol dari kemurnian fisik, intelektual, dan menjadi warna cahaya. Kidung Agung 5 ayat 10 juga menuliskan warna putih sebagai tanda kemurnian. Putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selaksa orang. Dodisak ve'adom dagul merefava. Daniel 12 ayat 10 juga menyatakan warna putih sebagai lambang pemurnian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Bahasa Ibraninya itu dijadikan putih. Vejit labenu dari kata lavan, dijadikan putih. Dan diuji, tetapi orang-orang yang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dalam perjanjian baru, warna putih, lukos, adalah warna yang paling disebutkan di dalam Alkitab. Selain penggunaannya itu secara deskriptif menjadi simbol keadil benaran dan kebersihan rohani. Kuda putih melambangkan perang yang murni, yang adil benar di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Dan tentu saja pakaian putih digunakan oleh orang miskin maupun orang kaya, dan apabila busana itu disebutkan, dan ini menunjukkan suatu kemurnian. Tuhan Yesus menyamakan para penulis dan orang Farisi dalam kuburan yang dilabur putih. Pura-puranya berbaju saleh, berbaju putih, tapi dalamnya itu isinya bangkai. Dan perumpamaan itu didasarkan atas kebiasaan orang untuk melabur kuburan di sekitar Yerusalem dengan warna putih sebelum Paskah, agar orang-orang yang datang untuk merayakan Paskah itu tidak menjadi najis karena menyentuh kuburan-kuburan itu. Nah, jadi kan nggak boleh disentuh. Jadi harus dilabur dengan gamping, semacam kapur di situ, sehingga kalau disentuh tangannya kan jadi putih. Berarti di situ dia sedang najis karena memegang kuburan yang dalamnya itu isinya bangkai. Nah, Tuhan Yesus menyamakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang munafik itu seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya putih, bersih, bagus, tapi nggak boleh disentuh. Kalau disentuh, ada tanda di tangan, itu artinya kamu hari itu sedang najis. Maka dia tidak boleh menyentuh Torah, tidak boleh masuk ke ruang suci, tidak boleh masuk ke bait Allah, tidak boleh berdoa bahkan, kecuali dia sudah menyucikan dirinya. Jadi putih, lukos, putih cerah. Dan kadang-kadang diterjemahkan dengan menguning. Misalnya di sini dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu,
Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Nah, ini kan terjemahan LAI, tapi sebenarnya bahasa asli Yunaninya itu pakai kata lukos. Ladang-ladang gandum itu telah putih bersinar dan matang untuk dituai. Jadi artinya kalau kita telah mencapai kemurnian, itu adalah waktu bagi kita untuk dituai. Jadi kematian bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia, itu adalah penuaian yang dilakukan oleh Tuhan. Di mana orang-orang yang setia, orang-orang yang murni ini dituai untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Meskipun jemaat Sardis itu mendapat teguran hampir mati, tetapi tentu saja di antara anggota jemaat yang di Sardis itu ada yang setia dan mereka berhak untuk mendapatkan pakaian putih. Kita sudah mempelajarinya. Dan pakaian putih yang disinggung dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 13 sampai 14, Allah di situ memberikan jawaban bahwa para martir ini mereka diberikan jubah putih. Ini menyatakan bahwa Allah tahu bahwa mereka itu kudus, murni, tidak bersalah, dan Allah menjadi pembela mereka. Walaupun mereka dibunuh di bumi, mereka mendapat kemuliaan di surga. Dan di sini sama seperti sikap Allah terhadap Paulus tatkala dia menganiaya Stefanus, di kemudian hari Saulus kemudian diubah dan ketika dia dianiaya, Saulus merasakan sendiri bagaimana dahulu dia menganiaya Stefanus. Dan dalam penganiayaan itu selalu menjadi momen bagi Rasul Paulus untuk menyongsong kapan dia dipanggil. Dan di situ dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Martir Stefanus bersaksi ketika dia ada di dalam penganiayaan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia, Yesus Kristus, berdiri di sebelah kanan Allah. Anda tahu sebelah kanan di sini untuk menunjukkan otoritas, seperti yang ditulis dalam Daniel pasal 7, yang lanjut usianya memberikan otoritas kepada yang muda usianya, Barnasya, anak manusia. Apa yang ditulis dalam kitab Daniel itu dilihat oleh Stefanus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Dan tentu saja seruan ini sangat berkesan bagi Paulus dalam perjalanannya untuk menginjil bagi kemuliaan Kristus. Walaupun ia mendapat surat kuasa dari imam besar dan boleh meneruskan penganiayaannya untuk menganiaya orang-orang Kristen sampai ke Damsyik, tetapi tatkala Saulus ini melihat cahaya terang yang dari langit, konten saat itu dia bertobat dan menerima panggilan Kristus untuk menjadi rasulnya bagi orang-orang non-Yahudi. Di sini dia bersaksi kepada para penganiaya yang dulu dia menjadi salah satu dari mereka dan menuntun mereka untuk tahap pertobatan dan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Dan betul-betul nanti Rasul Paulus juga menjadi martir. Dia menjadi martir, mati di Roma pada sekitar tahun 60 Masehi. Berita kaum martir dalam Mempelai kelima adalah sebiji gandum jika tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap satu biji gandum saja. Tetapi jika ia jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak gandum. Jadi kematian para rasul ini akan melahirkan banyak orang percaya dan ada istilah yang kita sudah sangat kenal, dibabat merambat. Ya, ketika ada penganiayaan justru kekristenan sangat kuat. Matius 16 ayat 24-25, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa kehilangan nyawa oleh karena aku, maka ia akan memperoleh hidup. Melalui kematian, Kristus telah mengalahkan iblis dan dia memberikan kehidupan bagi orang-orang percaya. Demikian pula kematian para martir juga akan melahirkan orang-orang percaya yang lebih banyak lagi. Jadi tidak ada hal yang terbuang atau sia-sia dari kematian para murid Kristus yang tetap setia sampai akhir. Sekarang kita masuk ke meterai ke-6, Wahyu 6 ayat 12-17. Bicara mengenai bencana. Nah, ini kalau bicara mengenai ini kan memang horor.
Tapi di setiap zaman tuh selalu ada horornya sendiri-sendiri. Atau horor kecil-kecil, kecelakaan-kecelakaan kecil yang mungkin membuat orang percaya itu mengalami kesusahan, sakit penyakit, kecelakaan atau apapun. Kita sering melihat bahwa orang baik ditimpa kesusahan juga kan. Nah, meterai ke-6, malapetaka dari pembukaan meterai ke-6. Wahyu 5 ayat 6 sampai 12. Ketika aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila dia digoncangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua tanpa kecuali dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi meterai ke-6 ini adalah respon Allah kepada seruan para martir agar orang-orang kudus yang teraniaya itu tahu bahwa Allah menghakimi orang-orang yang tidak percaya itu, menetapkan rancangan kekal bagi para penganiaya, orang-orang yang percaya Kristus. Penghakimannya itu bisa bersifat global, kuasa dan kedudukan apapun di bumi ini tidak sanggup membuat orang terluput dari penghakimannya sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Meterai ke-6 memperkenalkan hari penghukuman. Meterai ini menyatakan satu-satunya malapetaka yang besar di akhir zaman ini. Ketakutan dan kengerian, rasa takjub bercampur perasaan ngeri yang tiada taranya akan hari itu dilukiskan di bawah simbolisme ganda, yaitu hancurnya alam semesta dan umat manusia yang sangat dahsyat kengeriannya. Ketakutan yang hebat ini hari itu tentu saja menunjuk kepada orang-orang fasik, dan sementara orang-orang percaya menjadi semakin sedikit jumlahnya menjelang kedatangannya yang kedua. Kita dapat mengatakan bahwa dunia ini pada umumnya dicekam dengan ketakutan yang hebat. Tiba-tiba ada bencana, bisa menimpa siapa saja dalam hubungan ini. Menarik untuk disimak bahwa penumpahan murka Allah yang terakhir atas umat manusia hingga kematiannya dinyatakan dalam meterai ke-6. 6 atau mungkin nanti merujuk kepada 666. Dan ini mewakili 6 objek ciptaan yang terkenal yang ditimpakan kepada 6 golongan manusia. Nah, apakah 6 objek itu? Nah, inilah alat penghakiman. Pada saat meterai ke-6 dibukakan, Allah memakai matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai alat penghukuman. Perhatikan 6 objek yang dirinci dalam deskripsi simbolis tentang kengerian terhadap penghakiman terakhir. Bumi, ada gempa bumi. Wahyu 6 ayat 12. Matahari menjadi hitam. Matahari tidak bersinar seperti gerhana matahari. Ayat 12. Bulan menjadi merah bagaikan darah, memberikan kengerian. Ayat 12. Bintang-bintang berjatuhan seperti meteor. Ayat 13. Langit seperti menyusut. Ayat 13. Dan gunung dan pulau tergeser, ada gempa bumi tektonik. Ayat 13. Allah memakai benda-benda ini sebagai alat penghakimannya yang memang sudah dikenal dan juga dicatat pada kitab suci dalam kitab Yoel 2 ayat 29-32. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion
Dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau kita membaca khotbah Petrus pada hari raya Pentakosta, Petrus pun mengutip Yoel pasal 2 ayat 29 sampai 32 ini sambil menjelaskan pada akhir zaman Allah akan melakukan tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat Roh Kudus, dan akan memenuhi hambanya laki-laki dan perempuan, memakai mereka memasyurkan Injilnya, sehingga orang-orang yang bertobat dari dosanya menerima penebusan darah Kristus terlepas dari penghakiman yang menakutkan dari alam semesta itu. Dan bencana itu adalah gempa bumi yang besar. Coba bayangkan ada pergeseran lempengan bumi yang bertabrakan satu sama lain, tanah naik dan jatuh, gelombang yang cepat, matahari yang tidak bersinar seperti kain kabung, dan bulan seperti darah warnanya. Dan langit yang menjadi gelap ini sering menyertai gempa bumi. Tetapi yang dimaksud oleh deskripsi simbolis ini akan lebih dari itu. Bukan hanya sekedar langit menjadi gelap atau terjadinya suatu gerhana karena matahari tertutup noda dan bulan itu berubah warna menjadi darah. Namun kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan untuk mengartikan simbol-simbol dari kitab Wahyu ini. Karena kita bisa sering sekali salah tafsir untuk mengartikan sastra apokaliptik dalam kitab Wahyu ini. 3 objek telah disebutkan, yaitu gempa bumi, matahari, dan bulan. Dan yang keempat adalah bintang-bintang di langit yang berjatuhan ke bumi, seperti jatuhnya meteor, seperti pohon ara yang buahnya berguguran pada musim dingin, dan ketika diterpa angin yang sangat keras. Dalam lukisan yang hidup, yang disaksikan oleh Rasul Yohanes, seperti Rasul Yohanes itu nonton film gitu kan. Nah, dia melihat gunung-gunung dan pulau-pulau. Semua gunung-gunung ini sama sekali lenyap, disingkirkan dari tempat mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 6 kelompok manusia yang akan ditimpa kengerian itu. Yang pertama adalah raja-raja di bumi, para diktator, para penguasa politik tertinggi di bumi ini. Pada saatnya kejahatan mereka pun akan dibalaskan oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Yang kedua adalah para pejabat yang kekuasaannya tepat di bawah raja. Yang ketiga adalah para pejabat sipil dan militer dan para jenderal. Nah, ini orang-orang yang sangat jahat ini, mereka juga pada saatnya akan menerima penghukuman dari Tuhan. Kita lihat di MA, berita viral hari ini, seorang panitera pengadilan itu bisa memiliki uang kontan hampir 1 triliun dan lempengan emas 51 kilo. Wow. Jadi kita bisa melihat betapa kotornya pejabat-pejabat pengadilan di sini yang memeras orang-orang yang memiliki kasus-kasus di pengadilan, sehingga seorang panitera bisa menyimpan uang kontan, uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Yang keempat, orang-orang kaya, para pemimpin dalam perdagangan dan industri. Mereka ini adalah para kapitalis. Para kapitalis yang memiliki hubungan baik dengan penguasa negara. Biasanya para kapitalis, para pedagang, para pengusaha ini digunakan oleh para penguasa di negara untuk titip uang atau kasih kickback, dikasih proyek, kemudian para pengusaha ini mengembalikan kickback, komisi. Mungkin dititipkan dengan cara taruh uang di luar negeri, atau mungkin kasih logam mulia, atau beli kripto, ya, mata uang kripto, macam-macam. Yang kelima, orang-orang kuat. Mereka adalah orang-orang yang mengerahkan pengaruh yang kuat dalam dunia, baik secara fisik dan pendidikan. Yang keenam, setiap budak dan orang merdeka, seluruh kelas masyarakat yang lebih rendah, yang terdiri dari orang-orang yang masih melayani sebagai budak, dan orang-orang itu telah dilepaskan dari perbudakannya. Tapi semuanya ini akan ditimpa kengerian. Jadi dalam simbolisme 6 golongan manusia ini, Rasul Yohanes melihat seluruh dunia, orang-orang yang tidak beriman, yang dicengkram dengan ketakutan dengan tiba-tiba, dengan adanya fenomena alam itu,
Ia melihat mereka dalam ketakutan yang sangat dahsyat dan melarikan diri. Mereka mencari keamanan dari maut itu sendiri dan tetap saja maut itu akan mengejar mereka. Raungan yang menakutkan terdengar. Dan ada saatnya para penganiaya itu pada akhirnya mereka juga ada di dalam ketakutan. Wahyu 6 ayat 16-17 mengatakan sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Tetapi walaupun retribusi terakhir dan sepenuhnya tidak akan dijatuhkan sampai hari penghakiman, pada zaman sekarang ini berbagai penghukuman telah dijatuhkan kepada bumi, kepada orang-orang fasik yang menganiaya anak-anak Allah. Dan tentu saja kita juga bisa melihat di sepanjang sejarah meterai penganiayaan diikuti oleh sangkakala penghukuman itu. Ia adalah sebuah prinsip dalam pemerintahan moral ilahi dalam dunia. Kita seharusnya membaca berbagai peristiwa dalam terang prinsip ini. Dan kita akan membaca sisipan ya, selalu ada sisipan ini Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 7 ayat 1-8, keamanan jemaat di tengah kesusahan yang besar, perlindungan kepada umat Allah, Wahyu 7 ayat 1-3. Sangkakala penghukuman mengikuti meterai ketujuh akan dinyatakan dalam Wahyu pasal 8 dan pasal 9. Tetapi bahkan dalam permulaan Wahyu pasal 7, segala sesuatu tampak siap untuk melaksanakan berbagai perhukuman itu. Wahyu 6 ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Terhadap pertanyaan itu, Wahyu pasal 7 menuliskan 4 malaikat, mereka mengontrol segala unsur perusak di seluruh bumi, setiap arah, utara, selatan, timur, dan barat, semuanya siap untuk tugas mereka untuk menghancurkan darat dan laut. Dituliskan bahwa malaikat-malaikat itu berdiri pada 4 penjuru bumi. Ungkapan ini ditulis sesuai dengan pengetahuan dan pemakaian orang pada zaman itu. 4 penjuru menunjukkan 4 mata angin. Dan ini bukan berarti menunjukkan bumi itu kotak, enggak ya. Tetapi memang 4 mata angin kita mengenal sampai hari ini ya. Angin timur, angin barat, angin selatan, dan angin utara. Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai orang yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat meterai yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Di pasal 7 ini, tiba-tiba secara dramatis Rasul Yohanes melihat seorang malaikat lain dari timur, yaitu arah matahari terbit. Ia mempunyai meterai Allah yang hidup. Ia berseru kepada 4 malaikat yang mengontrol, menahan 4 mata angin penghukuman dengan suara nyaring. Malaikat ini berkata kepada mereka, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan ini kita akan meneruskannya pada pertemuan mendatang ya, karena kita sudah hampir 1 jam di sini. Kita bisa bertanya jawab. Kita akan meneruskan sisipan ini pada pertemuan mendatang. Saya kembali ke Ibu Anita.